Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Rizky Pratama. Saya dari SMKN 2 Purwakarta. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah dengan membuat PowerPoint dengan temanya, yaitu dengan membuat PowerPoint dengan tema membuat CV ataupun kurikulum vitae. Untuk pembelajarannya untuk dikhususkan di mata pelajaran informatika, khusus di kelas 10 busana atau jurusan tata busana. Baik, jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe dan juga untuk like komen yang positif. Kita akan lanjutkan ya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi CV-nya. Ini paling penting, tapi kita harus tahu dulu poin-poin apa saja sih yang harus kita ketahui. Yang namanya CV singkatan dari kurikulum vitae atau tentang personal detail yang akan kita sampaikan kepada pembaca, baik HRD ataupun juga pembaca. Itu yang paling penting. Di sini harus kita ketahui mencantumkan apa saja sih. Yang pertama, kalau di sini ada yang namanya nama. Lalu juga di sini ada alamat yang lengkap, RT RW dengan nomor rumah, kota, provinsi. Itu paling penting adalah provinsi. Jangan sampai pada saat nanti kita melamar perusahaan, kita tidak mencantumkan nama daerah kita karena biasanya berdasarkan domisili loh kalau kita untuk melamar pekerjaan. Lalu juga ada kode pos untuk apabila kita mengirimkan surat lamaran dengan menggunakan kode pos. Lalu juga yang paling penting apa coba? Untuk di zaman sekarang yang namanya CV itu mengirimkan secara online. Makanya di sini ada yang namanya mencantumkan mobile phone yang beserta dengan WhatsApp-nya pun juga. Dan juga email, karena di zaman sekarang untuk yang namanya mengirimkan sebuah CV itu cukup hanya menggunakan email. Dan nanti apabila kita ada waktu, kita akan membuat CV lalu mengirimkan dengan menggunakan email, karena itu pun sangat penting sekali sebagai pembelajaran. Lalu selanjutnya di personal detail akan mengisikan yang namanya adalah nama lengkap, full name, itu nama lengkap. Lalu juga ada place of birth, tempat lahir. Lalu juga ada date of birth, tanggal lahir. Lalu gender di sini pria atau wanita, male or female. Religion di sini untuk agama. Marital status juga penting, single or married. Lalu ada height, tinggi, weight itu adalah berat badan. Nah, di sini nationality diisi juga dengan apabila warga negara Indonesia diisi dengan yang namanya Indonesia. Di sini paling penting nih, ada interest, yaitu ketertarikannya apa. Kalau saya sebagai yang namanya basic saya di pariwisata, berarti saya menyukai tentang hospitality. Nah, nanti akan sesuaikan dengan apa yang kalian minati. Lalu juga alamat juga bisa diisi lagi, mobile phone juga bisa apabila punya 2 nomor. Lalu juga ada nomor email ataupun juga alamat email, mohon maaf, di situ bisa kalian isikan secara detail dan juga lengkap. Baik, selanjutnya untuk di bagian ini kita wajib untuk yang namanya mengisi CV kita secara detail, secara utuh agar yang namanya HRD nanti bisa membaca kita itu secara detail, lalu bisa mengontak kita yang paling penting sehingga kita bisa mengikuti yang namanya interview atau juga tes psikotes dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mengisi secara detail? Karena kebanyakan HRD sangat membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Tapi apabila kita tidak mencantumkan detail seperti nama dan yang paling penting sekarang nomor kontak, WhatsApp ataupun juga email. Nah, di sini kita harus lebih alert yang namanya email dan juga nomor WhatsApp, karena dengan 2 nomor ini, dengan WhatsApp dan email, para HRD bisa langsung mengontak kita untuk memberikan jadwal untuk interview dan juga tes untuk mengikuti tes yang namanya penerimaan pegawai, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk membuat animasi di PowerPoint kita. Kenapa kita membuat animasi? Karena yang namanya PowerPoint itu berbeda dengan yang namanya Word dan juga Excel. Di sini kita bisa membuat sebuah presentasi agar lebih menarik. Nah, nanti di sini kita bisa memilih yang namanya fitur animasi. Pilih di sana yang namanya animasi yang ingin kita buat. Kalau di sini kita bisa pilih, saya memilih yang float in, jadi si tulisannya bisa langsung masuk. Jangan lupa untuk di blok tulisan-tulisannya ataupun juga seperti gambar ataupun juga simbol-simbol di blok. Lalu setelah itu pilih yang namanya animasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apabila sudah, nanti bisa kita preview, kita cek
Apabila sudah sesuai, maka animasi tersebut bisa kita gunakan. Selanjutnya, apabila pekerjaan kita sudah selesai atau kita ingin menunda gitu ya untuk pembuatan yang namanya PowerPoint kita atau PPT kita, jangan lupa untuk save, dan lebih pentingnya adalah save as. Di sini menyimpan. Nah, rekan-rekan sekalian atau siswa-siswi jangan lupa untuk yang namanya melakukan save as. Di sini jangan lupa dipilih yang namanya fitur file. Dari fitur file lalu pilih save as, lalu di sana tulis dulu yang namanya file kita. Misalnya CV Rio Rizky Pratama. Sudah kita ketik, lalu pilih lokasi yang ingin kita simpan. Biasanya kita menyimpan di dokumen, di My Dokumen, atau biasanya apabila kita ingin menyimpan file pribadi kita, bisa kita pilih di mana di sana. Kita bisa browse, misalnya di yang namanya di D atau di C. Biasanya sih di C. Kita bisa menyimpan di yang namanya file yang sudah kita namakan atau juga sudah kita namai. Jangan lupa untuk menyimpan di tempat yang kita ingat sehingga pada saat kita mencari file tersebut tidak sulit. Baik, untuk pembelajaran sampai dengan di sini. Karena untuk kegiatan pembelajaran membuat CV di PowerPoint, ya, karena tema kita adalah CV dengan membuatnya di PowerPoint, agar pembelajarannya bisa lebih dikatakan merunut, maka pembelajaran untuk sampai dengan saat ini kita cukup dulu. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari yang bagian yang kedua, yaitu membuat CV mengenai tentang pengalaman yang kita miliki. Baik, kalau begitu jangan lupa di like dan di subscribe, dan juga komentar positifnya saya tunggu di Rio Rizky Pratama untuk di channel YouTube-nya. Lalu di IG-nya bisa kalian ikuti, follow di @rio_rizky_pratama. Terima kasih. Saya ucapkan sampai dengan bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.